Oke, belum hadir semua ya. 12 orang. Disuruh masuk dulu Zoom, teman-temannya baru bisa mulai presentasi. Sep, mulai ya, Sep. Masih 20 orang ya. Coba dipanggil dulu teman-temannya untuk join Zoom, baru kita mulai. Oke, Bu. Oke. Satu kelompok ya berarti malam ini ya. Tadi dari koordinatornya. Iya, dua Bu. puluh orang. Harusnya berapa orang? Ini baru 20. Harusnya tiga tiga puluh empat. dua Bu. 32, masih 12 orang. Coba diminta teman-temannya join dulu deh. Yang kerja juga nggak apa-apa join dulu aja, nanti lanjutin kerjanya. Oke, Ya. Bu. Oke.
Gimana udah masuk? Biar bisa mulai. Baru 24 orang, 25 nih Bu di Zoom. Ya udah deh mulai aja ya. Yang lain tapi udah absen belum? Tadi jam 7. Tadi udah di chat di grup Bu, absennya kayaknya udah lah Bu. Karena nanti saya panggil satu-satu dulu lagi aja ya. Baik Oke, Bu. boleh kelompok 2 untuk presentasi. Baiklah Bu, izin ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan PowerPoint kami yang berjudul Eliminasi dan Waktu Paru Obat. Dosen pengampunya yang kami hormati Apoteker Putih Isnaini, Spam, Empam, MSCI. Yang beranggotakan Rati Trisna Pringkana, Ratu Mailanida, Muhammad Rafi Azharan, Erin Agriani, dan Penny Akmalia. Baiklah, untuk slide pertama dibacakan oleh Muhammad Rafi. Jurnal. Identitas jurnal. Yang pertama judul lengkap. Kesesuaian dosis vankomisin pada pasien penyakit gagal ginjal kronik stadium 3 dan 4 di bangsal penyakit dalam RSUP Dr. M. Jamil Padang. Penulis Muslim Suwardi, Fakultas Farmasi Universitas Andalas, Padang. Publikasi Jurnal Sains Farmasi dan Klinis. P. ISSN 2407 strip 7062 ISSN 2442 5435 diterbitkan Ikatan Apoteker Indonesia Sumatera Barat. Volume dan halaman volume 3 nomor 1 halaman 64 sampai 71. Tahun dan timeline publis November 2016. Lanjut Septi. Tujuan penelitian primer mengkaji kesesuaian dosis vankomisin yang diberikan versus dosis individual berdasarkan perhitungan farmakokinetik pada pasien PGK stadium 4 dan stadium 3 dan 4. Sekunder menghitung parameter farmakokinetik CI T1/2 KE KUC Cmax atau Cmin, menentukan faktor akumulasi dan waktu steady dan stage, memberikan rekomendasi penyesuaian dosis klinik. Penelitian ini krusial karena vankomisin dieliminasi 90%, ditambah via ginjal sehingga PGK stadium 3 dan 4, CLCR 15 sampai 59 mm per menit, beresiko akumulasi toksik. Kajian teori dan pustaka. Farmakokinetik vankomisin yang pertama, eliminasi utama, filtrasi glomerulus lebih dari 90%. Clearance vankomisin, CLCR, jari-jari sama dengan 0,9 linear. Target terapik serum 15 sampai 20 mg per liter. PGK impact stadium 3 CLCR 30 sampai 59. CL vankomisin rendah 50 sampai 70%. Stadium 4 CLCR 15 sampai 29. CL vankomisin rendah 80% atau lebih. Referensi kunci Bauer LA 2008. Rumus CL sama dengan 0,695 dikali CLCR ditambah 0,05. USRDS prevalensi PGK tinggi 20 sampai 25% per tahun. Studi lokal 16,1%, antibiotik tidak disesuaikan. Metodologi penelitian, desain, observasional, retrospektif, prospeksional, lokal dan periode, bangsal penyakit dalam RSUP Dr. Muhammad Jamil Padang, Januari 2015 sampai Maret 2016. Rumus farmakokinetik, dosing method.
CL vancomycin 0,695 dikali CL/CR ditambah 0,05 mililiter per menit per kilogram. FD sama dengan 0,7 liter per kilogram. KE CL per V. T setengah sama dengan 0,693 per KE. D sama dengan CS S max dikali V dikali 1 di mana interval dosis per jam. CSS max sama dengan target peak analisis deskriptif median IKR min lebih kurang SD. Tabulasi diagram. Subjek penelitian 21 pasien, 9 laki-laki, 42,86%. 12 perempuan, 57,14%. Umur median 64 tahun. IKR 58 sampai 71. BB median 54 kg, 50 sampai 60 kg. SCR median 1,4 mg per dl. CLCR median 39,74 ml per menit. Stadium 3, 15 pasien dengan CLCR 30 sampai 59. Stadium 4, 6 pasien 15 sampai 29. Infeksi positif MRSA 27%, swab tenggorokan 24%, sputum dan 19% pus. Metode penelitian 1. Screening 21 rekam medis PGK stadium 3 dan 4 terapi vancomycin. 2. CLCR calculation Prof. Gaut 19 pasien, Salazar Corporan 2 pasien obesitas. 3. Parameter PK CLCR CL vancomycin KE T setengah dosis ideal. AUC, Cmax, Cmin, fraksi akumulasi. 4. Kompresi, dosis aktual dan versus dosis ideal. Hasil penelitian dari jurnal ini, kesesuaiannya yaitu 80,95% sesuai, 19,05% overdosis, yaitu 4 pasien PGK 4. Kesimpulan dari jurnal ini, 19,05% pasien PGK stadium 4 menerima dosis vancomycin melebihi individual berdasarkan farmakokinetik dosis metode. Berisiko akumulasi. Saran penyesuaian rutin untuk efektivitas dan keamanan. Risiko akumulasi tinggi, T setengah 24 per jam, praksi 67%. Perlu monitoring drug level rutin. Dosis 2 kali 1000 mg per hari, berbahaya untuk CLCR kecil dari 25 ml per min. Kelebihan dan kekurangan jurnal. Untuk kelebihan jurnal, data real world lokal Indonesia spesifik PGK stadium 3-4, hitung parameter farmakokinetik lengkap, C1 T setengah akumulasi, relevan klinis masuk rumah sakit dengan pasien MRSA plus PGK. Untuk kekurangan jurnal, yaitu retrospektif, tidak ada drug level aktual serum vancomycin, sampel kecil, N sama dengan 21, power terbatas untuk subgroup analisis, no outcome, tidak dilaporkan efikasi klinis atau toxicity, visit VD 0,7 liter per kilo, mungkin overestimate pada edema BK. No confounder, komorbiditas, DM, HTN tidak dianalisis. Contoh kasus lapangan, pasien, pria 55 tahun, PGK pasien gagal ginjal kronis, stadium 5, GFR kecil dari 15 ml per menit, hemodialisis 3 kali per minggu, anemia dengan HB 8 gram per
desiliter. Diabetes induced rawat di RS Nefrologi Indonesia. Terapi eritroprotein beta 4000 IU SC 3 kali per minggu. Stimulasi produksi sel darah merah. Eliminasi dan waktu paru normal, ginjal sehat, eliminasi non-renal tidak via urin, degradasi enzim, T-setengah 8 jam intravena, setelah 8 jam obat tinggal 50%, hilang total kurang lebih 40 jam. Di pasien gagal ginjal kronis plus dianalisis, eliminasi tetap non-renal, ginjal rusak tidak pengaruh atau beda vankomisin, T-setengah prolong, T-setengah prolong 11,2 jam, meningkat 40% karena uremia. Plus dianalisis hilangkan sebagian. SC 16,1 jam, lambat serap. Rumus sederhana T-setengah per 2 T-setengah mengakibatkan meningkat volume distribusi plus clearance menurun. Dampak rute intravena, T-setengah normal 8 jam, T-setengah PGK 11,2 jam, resiko resistensi atau kurang zat besi. Rute subkutan, T-setengah normal 13 sampai 24 jam, T-setengah PGK 16,1 jam, resiko overstimulasi HB. Masalah T-setengah panjang mengakibatkan HB naik lambat, butuh dosis tinggi, resiko hipertensi atau trombo. Solusi dan outcome, adjust mulai 50 sampai 100 IU per kg per minggu, target HB 10 sampai 11 gram per desiliter, monitoring HB mingguan plus besi serum, hasil HB naik ke 10,5 gram per desiliter dalam 4 minggu, aman tanpa resistensi. Pelajaran, obat non-renal seperti epoetin T-setengah masih meningkat di pasien gagal ginjal kronik, bukan hanya ginjal faktor. Pantau dan tetap pantau respon klinis. Selanjutnya itu saja yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih teman-teman. Bagi yang kelompok lain kalau mau bertanya boleh dipersilakan. 4 pertanyaan ya. Oke Bu. Ayo teman-teman yang kelompok lain kalau mau bertanya silakan ya. Bertanya kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya ingin warahmatullahi bertanya wabarakatuh. kepada kelompok 2. Penelitian yang ini kan menggunakan jumlah sampel yang relatif kecil tuh, cuma 21 pasien. Menurut Anda, apakah hasil penelitian sudah cukup kuat untuk dijadikan acuan praktik klinis di rumah sakit lain? Mengapa? Terima kasih. Oke, sama-sama. Ibu, apakah ditunggu sampai 4 dulu baru dijawab, Ibu? Boleh dijawab dulu ya, Cicil jawab. Oke, Bu. Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Penny ya. Silakan Penny.
Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Pertanyaannya tadi, penelitian ini menggunakan jumlah sampel yang relatif kecil, yaitu 21 pasien. Menurut Anda, apakah hasil penelitian sudah cukup kuat untuk dijadikan acuan praktik klinis di rumah sakit lain? Untuk hasil penelitian ini dapat menjadi gambaran awal dan sumber informasi penting, tetapi belum cukup kuat untuk dijadikan acuan umum karena jumlah sampel yang kecil membatasi validitas eksternal penelitian. Selain itu, kondisi pasien, fasilitas rumah sakit, dan pola terapi di tiap tempat dapat berbeda. Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan jumlah sampel lebih besar dan desain prospektif agar hasilnya lebih representatif. Baiklah, itulah tadi jawabannya dari pertanyaannya. Teman kita Eka, jawaban Penny tadi. Eka Waldani, Iya, gimana jawabannya tadi sudah dijawab sama Penny? iya, iya. Oke, makasih. Ayo teman-teman, siapa lagi mau bertanya silakan. Kakak izin bertanya. Ya, Perkenalkan nama saya Septi Nurjana dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok 2. Tadi kan disebutkan digunakan rumus farmakokinetik. Nah, itu misalnya untuk menghitung dosis individual itu, menurut Anda apakah penggunaan rumus tersebut selalu akurat pada semua pasien, terutama pada pasien dengan kondisi obesitas atau edema? Terima kasih. oke. Izin bertanya, Kak Erin. Ya, silakan cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Mustika dengan NIM 25300 1621 perwakilan dari kelompok 1. Saya izin bertanya. Pertanyaannya dalam penelitian tadi itu kan disebutkan bahwa obat vancomycin itu dieliminasi lebih dari 90% melalui ginjal. Jika demikian, apakah penggunaan vancomycin pada pasien penyakit ginjal kronis yang berat itu masih layak dipertahankan dibandingkan mengganti dengan antibiotik lain yang dieliminasi secara non-renal? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Septi akan dijawab oleh teman kita Rapi. Silakan Rapi. Baik, pertanyaannya dalam penelitian digunakan rumus farmakokinetik tertentu untuk menghitungkan dosis individual. Menurut Anda, apakah penggunaan rumus tersebut selalu akurat pada semua pasien, terutama pasien dengan kondisi khusus seperti obesitas atau edema? Jawabannya tidak selalu akurat. Rumus farmakokinetik hanya memberikan estimasi berdasarkan parameter tertentu pada pasien dengan obesitas, edema, atau perubahan cairan tubuh yang signifikan. Volume distribusi obat dapat berubah sehingga hasil perhitungan bisa berbeda dari kondisi sebenarnya. Oleh sebab itu, evaluasi klinis dan monitoring labor tetap diperlukan. Gimana, Septi?
Cukup, Raffi. Terima kasih. Nah, pertanyaan Izin. Sari dan yang menjawabnya Penny. Teman kita Penny. Ayo Penny jawab. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Sari. Dalam penelitian disebutkan bahwa vankomisin dieliminasi lebih dari 90% melalui ginjal. Jika demikian, apakah penggunaan vankomisin pada pasien PGK berat masih layak dipertahankan dibandingkan mengganti dengan antibiotik lain yang eliminasi non-renal? Jawabannya, penggunaan vankomisin masih dapat dipertahankan apabila memang menjadi terapi terbaik untuk infeksi tertentu seperti MRSA. Namun penggunaannya harus disertai penyesuaian dosis yang ketat dan monitoring berkala. Antibiotik alternatif dapat dipertimbangkan jika risiko toksisitas terlalu tinggi, tetapi pemilihannya tetap harus memperhatikan sensitivitas bakteri, efektivitas obat, dan kondisi klinis pasien. Baiklah, itulah tadi jawabannya. Saya kembalikan ke moderator. Gimana, Sari? Jawaban Penny tadi? Baik, terima kasih Feni. Ya, ayo satu lagi. Kalau ada kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Izin Kak mau nanya. Oke. Baiklah, saya Ernida, perwakilan dari kelompok 4 mau bertanya ke kelompok 2. Untuk pasien gagal ginjal kronik itu yang mempengaruhi waktu paruh obat itu apa berasal dari fungsi ginjal saja atau ada dari faktor lain yang berperan? Oke, sebentar ya. Akan dijawab lagi sama Rapi. Silakan Rapi. Baik. Pertanyaannya, menurut Anda, apakah fungsi ginjal yang mempengaruhi waktu paruh obat pada pasien PGK atau ada faktor lain yang juga berperan? Jelaskan. Tidak hanya fungsi ginjal, faktor lain seperti usia, berat badan, situasi hidrasi, kadar albumin, penyakit penyerta, interaksi obat, hingga kondisi hati juga dapat mempengaruhi waktu paruh obat. Pada pasien PGK, perubahan fisiologis tubuh dapat mempengaruhi distribusi dan eliminasi obat sehingga waktu paruh bisa menjadi lebih panjang, meskipun obat tidak sepenuhnya dieliminasi melalui ginjal. Gimana, Ernida? Jawaban Rapi? Terima kasih Kak. Jawabannya cukup puas. Oke. Sama-sama. Ibu, sudah 4 pertanyaan. Apakah ditutup? Oke, boleh ditutup. Udah 4 ya? Oh iya, 4 ya tadi ya. Iya, udah 4, Bu. Sip, boleh ditutup. Baiklah. Terima kasih semuanya, Ibu Putih sama teman-teman semuanya sudah mendengarkan presentasi kami. Sekarang kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan malam ini cuma satu presentasi ya, harusnya 2 tadi, tapi kata temannya kelompok 3 nggak bisa.
Terus kemudian ada yang mau ditanyakan untuk malam ini? Nggak ada pertanyaan ya? Tidak, Kalau nggak Ibu. ada, Enggak, Bu. kalau nggak ada berarti saya tutup pertemuan malam ini. Terima kasih teman-teman untuk waktu malamnya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Bu. Terima kasih, Bu.